Halo, apa kabar? Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya pemirsa, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, pemirsa, berikut cuplikan berita utama. Kasus gigitan hewan penular rabies di Kabupaten Timur Tengah Selatan terus meningkat. Hingga saat ini mencapai 576 kasus. Perayaan Hari Idul Adha di Kota Atambua, Kabupaten Belu dilaksanakan dengan sholat Id, diikuti oleh ratusan umat di Masjid Sakinah. Universitas Nusa Cendana mewisuda 1.929 mahasiswa. Ya pemirsa, 3 cuplikan berita utama tadi yang kami rangkai dengan sejumlah informasi lainnya. Bersama saya Komang Astri. Dan saya Rambu Nitbani. Inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Ya baik pemirsa, kita awali informasi hari ini Kabupaten Timur Tengah Selatan. Penyebaran kasus gigitan hewan penular virus rabies (HPR) di Kabupaten Timur Tengah Selatan ibarat fenomena gunung es. Posisi saat ini 576 kasus gigitan dan pemerintah daerah Timur Tengah Selatan nyaris kewalahan melakukan penanganan akibat stok obat terbatas. Pemda meminta warga kandangkan HPR sebagai langkah menekan lajunya peningkatan kasus. Bupati Timur Tengah Selatan Egusem Peter Tahun melalui juru bicara Satgas KLB Rabies Adi Talo yang juga adalah PLT Kadis Kominfo Kabupaten Timur Tengah Selatan menjelaskan bahwa hingga tanggal 27 Juni 2023 terus terjadi peningkatan kasus gigitan HPR. Peningkatannya cukup signifikan di Kabupaten Timur Tengah Selatan yang tersebar di 29 kecamatan, 149 desa dan kelurahan. Kondisi ini ibarat fenomena gunung es. Karena itu, berbagai langkah strategis diambil pemerintah daerah untuk menangani persoalan ini. Kasus yang terus bertambah membuat pemerintah daerah hampir mengalami kewalahan. Pasalnya, stok bantuan obat yang diberikan pemerintah pusat hanya 5.000 dosis. Sedangkan jumlah HPR di Kabupaten Timur Tengah Selatan, menurut data laporan Dinas Peternakan Kesehatan Hewan, 60.000 ekor HPR. Itu sebabnya langkah antisipasi pemerintah daerah saat ini menghimbau masyarakat untuk menekan lalu lintas HPR dengan mengikat dan mengandangkannya. Jika HPR terdeteksi, maka dengan sendirinya akan mati di kandang setelah divaksin dan masa inkubasi 14 hari. Pada 18 hari maka penyebaran ke HPR lain tidak terjadi. Hal ini merupakan langkah mudah karena mengharapkan bantuan obat butuh proses, sedangkan korban terus bertambah setiap hari. Meningkat setiap hari demi hari di wilayah Kabupaten TTS dapat kami jelaskan bahwa sampai dengan tanggal 26 pukul 18 WITA itu sudah sebanyak 576 laporan gigitan yang masuk dan sudah menyebar ke 29 kecamatan dan 149 desa, di mana pada tanggal 25 itu dia update-nya ada 148 desa dan naik satu desa menjadi 149 desa. Kita lihat dari fenomena ini bahwa sebenarnya yang perlu dilakukan atau langkah-langkah antisipasi adalah bagaimana pemilik hewan pembawa rabies atau hewan peliharaan terutama anjing dan kucing itu cukup banyak di wilayah Kabupaten TTS. Nah, untuk itu kami menghimbau agar setiap masyarakat Kabupaten TTS yang memiliki hewan peliharaan seharusnya melihat bahwa ini sesuatu yang sangat berbahaya bagi masyarakat. Untuk itu masyarakat supaya benar-benar mengantisipasinya dengan mengikat atau mengandangkan, karena inilah strategi yang paling murah dan paling efektif yang ada saat ini. Menambahkan, selain menekan laju penyebaran dan kasus gigitan HPR, perlu edukasi dan sosialisasi melalui media dan mimbar lembaga agama agar masyarakat mau mengandangkan HPR-nya.
Ini merupakan langkah mudah untuk menekan lajunya peningkatan kasus setiap saat. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Seorang anak laki-laki korban positif rabies mengalami gangguan tenggorokan sehingga tidak mampu untuk menerima asupan makanan dan minuman. Orang tua korban berharap bisa mendapatkan perawatan lebih khusus oleh petugas medis RSUD Soe. Martin Metboki, ayah kandung bocah laki-laki korban positif rabies, sangat mengharapkan bantuan tenaga medis untuk melakukan pelayanan khusus terhadap anaknya. Pasalnya sudah 2 hari dirujuk dari Puskesmas Nunuk Niti, Kecamatan Fautmoloh ke Rumah Sakit Umum Daerah Soe. Korban mengalami gangguan pada tenggorokan sehingga tidak mampu menerima asupan makanan dan minuman. Pihak keluarga berharap ada penanganan khusus oleh tim medis agar korban dapat kembali mendapatkan asupan makanan sehingga terhindar dari kelaparan dan tidak tergantung dengan infus yang diberikan. Atau minum tuh lebih gampang. Terus sama pahannya yang nyeri itu bisa, kalau bisa dia bisa. Karena itu kalau tanpa bantuan, kalau dia berdiri itu susah. Yang bagian kiri nyeri sekali. Kayak tidak kuat sama sekali. Rasa kesemutan atau rasa kerang? Dia rasanya begitu. Dia rasanya bilang awalnya itu dia rasa kayak kayak kerang. Dari Kabupaten TTS, Evan Baitanu, TVRI NTT. Pemirsa, tingginya kasus malaria di Kabupaten Sumba Barat Daya telah mendorong Perdaki untuk terlibat secara langsung dalam berbagai aktivitas percepatan eliminasi malaria. Pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat Daya optimis eliminasi malaria tahun 2026. Bupati Sumba Barat Daya Cornelius Kodimete mengaku komitmen bersama untuk eliminasi malaria di tahun 2026. Harus melibatkan seluruh komponen masyarakat. Saat ini masih terdapat 5 kecamatan yang cukup tinggi angka malaria, diantaranya Kecamatan Kodibalagar dan Kecamatan Wewa Selatan. Ia berharap melalui komitmen bersama maka seluruh pihak terlibat untuk mensosialisasikan upaya eliminasi malaria. Cornelius Kodimete juga berharap kegiatan penandatanganan komitmen bersama antara Perdaki dan pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya merupakan penandatanganan komitmen yang terakhir dan sudah harus terbukti bahwa Kabupaten Sumba Barat Daya telah bebas malaria. Upaya terus supaya kalau kita bergerak jangan bergerak salah. Kalau kita bekerja jangan bekerja salah. Dan memang tidak bisa kita saja dalam ruangan ini yang memikul tanggung jawab. Tapi siapa? Semua warga masyarakat yang ada di Sumba Barat Daya harus terlibat. Karena keterlibatan banyak orang inilah yang kadang-kala yang separuh atau mungkin tidak sampai separuh yang bergerak benar gerakannya, tapi yang lebih dari separuh tidak benar. Walaupun belum tanda tangan, walaupun sudah dapat bantuan, walaupun sudah dipoles bukan main, dikasih ke lampu, macam-macam, diundang rapat, dan seterusnya. Sementara itu, Teroji Vile, manajer program malaria Keuskupan Agung Kupang, mengaku bahwa Perdaki beserta Sapresipin terlibat dalam pembangunan masyarakat di Kabupaten Sumba Barat Daya dalam bidang penanggulangan serta pencegahan penyakit malaria. Berbagai upaya serius dilakukan untuk memberdayakan masyarakat lokal melalui program di bidang komunitas, pemberdayaan masyarakat, program pendidikan dan pemberdayaan kapasitas tenaga pemerintah, serta program di bidang kesehatan. Kontrak Perdaki bersama pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat Daya akan berakhir di 31 Desember 2023. Diharapkan bisa diperpanjang sehingga Perdaki bisa terus membantu pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya untuk eliminasi malaria tahun 2026.
Kegiatan ini adalah kegiatan yang wajib dilakukan oleh program malaria Perdaki, khususnya di SSR yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya, di mana ada 2 SSR yang ada di Sumba Barat Daya, yaitu SSR Karitas Elopada dan SSR Perdaki Wilayah Keuskupan Metabula. Tujuan kegiatan ini adalah untuk advokasi, untuk sebagai dukungan dari semua stakeholder yang kami mengundang pada pagi hari ini, baik dari Bapak Bupati Sumba Barat sendiri yang bersedia hadir pada hari ini, juga dari Komisi C, dari DPMD, dari Bapeda, dan para OPD, para camat, para kepala desa, dan juga para kader-kader yang sudah bergerak di lapangan untuk penemuan kasus sejak 2015 sampai dengan saat ini. Sementara itu, Agustinus Kaka, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya, berharap agar pembagian kelambu kepada seluruh masyarakat dapat menekan tingginya angka malaria di wilayah itu. Agustinus Kaka mengakui bahwa saat ini tren malaria di Kabupaten Sumba Barat Daya terus menurun. Ia berharap target eliminasi malaria bersama Perdaki di tahun 2026 bisa tercapai. Satu kecamatan dari Majawa Selatan itu yang endemis tinggi, tapi untuk trennya memang sekarang trennya menurun. Memang ada satu kecamatan yang tidak tinggi juga, tetapi masih agak naik di kecamatan Kodibalaga, dan ini teman-teman dari NGO dan dari kami dari Dinas Kesehatan sementara terus-menerus untuk melakukan mendorong untuk melakukan pemeriksaan, melakukan pengawasan, pengobatan. Dan sebagai informasi juga bahwa kelambu yang diperuntukkan untuk di masing-masing kecamatan sudah tersebar dan sudah dibagikan kepada masyarakat, dan sementara teman-teman dari dinas, dari pemerintah desa melakukan pengawasan untuk pemanfaatan sesuai dengan peruntukannya. Dari Kabupaten Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT. Bupati Sumba Barat Daya Cornelius Kodi Mete menargetkan hingga akhir tahun 2023 angka stunting di wilayah itu bisa turun sampai 10%. Bupati Sumba Barat Daya Cornelius Kodi Mete mengatakan saat ini angka stunting Kabupaten Sumba Barat Daya sebesar 24% atau sebanyak 7.737 anak stunting. Angka ini sesuai hasil operasi timbang bulan Februari 2023 lalu yang tercatat di aplikasi EPP-BGM, program pemberian makanan tambahan kepada 7.737 anak stunting terus dilakukan oleh tim penanganan stunting. Karena itu, ia optimis kerja keras tersebut mampu menurunkan angka stunting hingga 10%, bahkan di bawah 10%. Kita 20%, ya. Tapi kalau kita ukur lagi kekinian mungkin turun. Kenapa? Karena kawan-kawan di tingkat desa itu mereka lakukan intervensi, kasih makan dan seterusnya, penyuluhan dari teman-teman petugas kesehatan, pemerintah desa, kader, ya. Terus juga tidak hanya itu, tapi masih ada juga kelompok-kelompok lain sukarelawan, orang-orang baik yang mencari surga, ya, dari bentuk misalnya ada LSM, ada kelompok-kelompok gereja, juga dari ada kelompok-kelompok profesional, ya, itu mereka memberikan pelayanan. Nah, nanti ya kita harap gerakan ini kita lakukan terus, apalagi hari ini ada pemberian pangan dari pusat, ya, bagian telur dan karkas, maka pasti akan upaya untuk mendekati 1 digit stunting itu pasti kita capai. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya, Yohanes Frintuka, usai acara gerakan pangan murah yang dipadukan dengan acara launching penyaluran pangan pengentasan stunting 2023 di lapangan sepak bola Galatama Tambolaka, mengatakan pemerintah bersama semua pihak terkait terus bekerja keras mengatasi stunting di Sumba Barat Daya. Sekitar 15.000 keluarga risiko stunting atau KRS menerima bantuan pangan penanganan stunting berupa 1 ekor ayam dan 1 rak telur agar dapat dimanfaatkan sebaiknya. Bantuan gratis
kepada keluarga Resi Konstantin yang ada di Sumba Barat Daya, yang juga merupakan bantuan pangan nasional melalui distributor yang akan menyalurkan ke titik penerima. Jadi yang dibantu atau yang diterima oleh keluarga Resi Konstantin adalah ayam 1 ekor dan telur 1 rak selama 3 kali dalam tahun ini. Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi seputar pemilu. KPU memberikan 1 kali kesempatan untuk mengajukan perbaikan dokumen para bakal calon legislatif, yakni sejak 26 Juni sampai 9 Juli 2023. Perbaikan bagi kegandaan pencalonan internal dan eksternal mengikuti mekanisme perbaikan. KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur mengumumkan masih ada 1.091 bakal calon legislatif yang belum memenuhi syarat dokumen administrasi. Sedangkan 69 bakal calon legislatif lainnya dinyatakan telah memenuhi syarat. Sementara itu calon DPD dari 17 orang, 2-nya telah memenuhi syarat sedangkan 15 sisanya belum memenuhi syarat. Dari sejumlah kesalahan yang ditemukan saat verifikasi administrasi berlangsung, ada pula kegandaan pencalonan secara internal maupun secara eksternal. Artinya ada bakal calon yang terdapat dalam partai politik yang sama maupun partai politik yang berbeda. Untuk hal ini penyelesaiannya mengikuti mekanisme ketentuan tentang kegandaan. Ketentuan dimaksud yakni bakal calon dapat diajukan kembali dalam hal memilih salah satu dapil yang mengajukannya. Ketentuan lainnya adalah bakal calon ganda dapat digantikan dalam hal menyatakan tidak memilih. Kalaupun terjadi penggantian, mengundurkan diri, pindah dapil, tetap dimungkinkan sepanjang disetujui oleh Ketua Umum dan Sekjen sesuai mekanisme pengajuan awal. Tim Liputan TVRI NTT. Salah satu topik yang ikut disoroti peserta fokus group discussion adalah pentingnya waktu istirahat bagi petugas KPPS. Hal ini penting mengingat pengalaman pelaksanaan sebelumnya. Banyak petugas KPPS yang sakit hingga meninggal dunia karena kelelahan. Penghitungan surat suara yang berlangsung hanya 1 hari menyerap cukup banyak energi dan konsentrasi petugas KPPS. Tidak itu saja, sebelum hari pemungutan suara dan penghitungan surat suara, petugas KPPS telah mulai mempersiapkan segala sesuatu untuk kelancaran pemungutan dan penghitungan suara. Untuk itu dipandang perlu dipikirkan waktu istirahat bagi petugas KPPS, serta disiapkan petugas kesehatan untuk mendampinginya. Usulan tersebut mengemuka dalam forum grup discussion KPU Provinsi NTT dalam rangka penyiapan rumusan kebijakan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilu 2024 baru-baru ini di Kupang. Usulan-usulan tersebut kemudian telah disepakati untuk dapat dimasukkan ke dalam rekomendasi untuk waktu istirahat bagi petugas di tempat pemungutan suara. Tim Liputan TVRI NTT. Sementara itu pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada menyelenggarakan kegiatan fokus group discussion yang melibatkan berbagai unsur organisasi masyarakat untuk memberikan masukan terkait rancangan peraturan KPU yang akan disahkan. Peserta diskusi dari Kesbangpol, Bawaslu, wartawan, pimpinan partai serta organisasi masyarakat lainnya, pihak KPU Ngada menyelenggarakan fokus group discussion guna memperoleh masukan terkait rancangan peraturan KPU tentang pemungutan dan penghitungan suara pemilu serentak 2024. Kegiatan yang baru pertama kali dilakukan ini merupakan bukti keterbukaan lembaga KPU dalam melibatkan peran aktif masyarakat guna menemukan format yang tepat sekaligus menyempurnakan sistem yang lama agar dapat disahkan demi menciptakan pemilu yang adil dan bermartabat. Ketua KPU Kabupaten Ngada, Stanislaus Neke, menjelaskan bahwa kegiatan fokus group discussion merupakan bentuk kepedulian KPU untuk selalu terbuka terhadap masukan dan usulan masyarakat agar bisa menciptakan sistem yang lebih baik
sehingga menghasilkan peraturan yang dapat memenuhi rasa keadilan dan kepuasan bagi masyarakat. KPU RI nomor 636 tanggal 16 Juni tahun 2023 kepada Ketua KPU Kabupaten Kota dan Ketua KPU Provinsi se-Indonesia ini mendaraskan bahwa seluruh KPU se-Indonesia melakukan kegiatan FGD dalam rangka penyiapan rumusan kebijakan pemungutan dan penghitungan suara pada pemilu tahun 2014. Jadi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menurunkan draft peraturan KPU tentang pemungutan dan penghitungan suara ini dalam rangka meminta masukan bagi seluruh stakeholder pemilu untuk dapat menyempurnakan seluruh PKPU dimaksud, sehingga pada saat sebelum melakukan konsultasi dengan DPR RI, draft pemilu itu sudah bersifat sempurna, sehingga dilanjutkan dengan harmonisasi di Kemenkumham untuk ditetapkan menjadi peraturan KPU yang definitif. Peserta yang hadir dibagi dalam beberapa kelompok yang untuk berdiskusi sekaligus membedah kelemahan dan kekurangan dari sistem yang sudah ada serta memberikan masukan baru untuk diakomodir dan dilampirkan nanti sebagai usulan yang akan dikaji kembali oleh KPU Pusat demi menyempurnakan sistem pengungutan dan penghitungan suara. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Informasi mengenai perayaan Hari Idul Adha di Kota Tambu akan kami hadirkan setelah pesan berikut. Tetaplah bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Setiap hari Senin sampai dengan Rabu jam 4 sore hanya di TVRI NTT. Dokter mungkin harus jelaskan kepada para pemirsa di rumah apa sih dok itu jantung, fungsinya dok, dan kenapa penting bagi kita membahas topik kita pada hari ini. Siapa bilang sehat itu mahal? Kesehatan mulut kita harus pelihara melalui pertemuan sore hari. Dapatkan informasi baru seputar kesehatan di Solusi Sehat setiap Selasa pukul 15 WITA hanya di TVRI NTT, Katongpung TV. Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menyapa Anda. Inflasi di Timur Tengah Selatan, ekosistem bisnis dan pengembangan koperasi, tanggul jembatan terpadu yang pemirsa pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menerapkan kebijakan masuk sekolah pukul 5 pagi. Dalam rangka meminimalisir informasi yang kurang akurat mengenai cuaca ekstrim beberapa waktu. Menyajikan berita teraktual dan menarik seputar Nusa Tenggara Timur secara lugas dan terpercaya. Saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini, setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di TVRI NTT, Katongpung TV. Di Musik Orang Muda, Musik Orang Muda, Musik Orang Muda, Musik Orang Muda. Musisi muda bertalenta, chart lagu terhits. Dia kenal ini, aduh, terkenal sekali di Kota Kupang ya. Tapi nggak kalah. Pantengin terus Musik Orang Muda. Setiap Jumat pukul 11 hanya di TVRI NTT. Belakang. Jadi langsung nih tendang gitu. Iya. Ya kalau contohkan dulu. Iya, oke. Langsung diajari sama pelatihnya ya Kari. Mensana Incorporisano. Halo Sobat Sporty, terus saksikan Sporty setiap Sabtu pukul 15.00 hanya di TVRI NTT, Katongpung TV. Pagi-pagi minum kopi. Cakep. Beta sonde bikin pantun le.
Ini Rumpu Rampe, acara yang Katong tunggu tiap pagi. Santai bareng UMKM, Katong bakal tawa bareng di Rumpu Rampe. Setiap hari pukul 9 waktu Indonesia Tengah hanya di TVRI NTT, Katongbung TV. Ekspresi setiap hari Senin sampai dengan Rabu jam 4 sore hanya di TVRI NTT. Dokter mungkin harus jelaskan kepada para pemirsa di rumah, apa sih dok itu jantung, fungsinya dok, dan kenapa penting bagi kita membahas topik kita pada hari ini. Siapa bilang sehat itu mahal? Kesehatan mulut kita harus pelihara melalui pertemuan sore hari ini. Dapatkan informasi baru seputar kesehatan di Solusi Sehat setiap Selasa pukul 15 WITA hanya di TVRI NTT, Katongbung TV. Terima kasih Anda masih menyaksikan Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Perayaan Hari Idul Adha di Kota Atambua, Kabupaten Belu dilaksanakan dengan sholat Id yang diikuti oleh ratusan umat di Masjid Sakinah. Pada momen perayaan ini, umat muslim diharapkan untuk semakin bertakwa serta menjalani kerukunan antar umat beragama di wilayah perbatasan RI RDTL. Ratusan umat muslim menjalankan sholat Id pada perayaan Hari Idul Adha 1444 Hijriah bertempat di Masjid Sakinah, Kelurahan Beirafu, Kota Atambua, Kabupaten Belu. Berbeda dengan perayaan Idul Adha versi pemerintah yang jatuh pada tanggal 29 Juni mendatang, sholat di Masjid Sakinah ini merupakan sholat Id satu-satunya di Kabupaten Belu yang merayakan Idul Adha lebih dahulu, sesuai dengan penetapan Idul Adha oleh PP Muhammadiyah. Sekalipun perbedaan Hari Raya Idul Adha ini, umat muslim tetap menunaikan ibadah ini dengan hikmah dan sukacita. Dalam momen perayaan Idul Adha ini, umat muslim diajak untuk memaknai Idul Adha untuk semakin bertakwa, saling menghormati sesama, serta meningkatkan semangat rela berkorban bagi sesama yang berkekurangan. Selain itu, umat muslim pun diajak untuk menjalin kerukunan antar umat beragama, khususnya di wilayah Kabupaten Belu yang langsung berbatasan dengan negara Timur Leste. Lebih lanjut, untuk kegiatan pemotongan hewan kurban akan dilakukan pada tanggal 29 mendatang untuk dibagikan kepada umat muslim serta kaum duafa di wilayah Kota Atambua. Kami sebagai takmir Masjid Sakinah menyampaikan bahwa kami menjalankan syariat Islam sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa haji itu adalah di Arafah. Makanya kami pagi ini kami bermuara kepada kiblatnya di Mekah. Di Mekah sudah melaksanakan kemarin dengan wukuf di Arafah. Makanya kemarin umat Islam yang di luar daripada Mekah menjalani sunnah yang disebut dengan puasa Arafah. Kemudian besoknya mereka yang di Arafah mengadakan sembelihan kurban, maka kita yang di tanah air kita melaksanakan sholat Id Adha pada pagi hari ini. Makanya kami bermuara dengan ketentuan yang sudah dengan hadis Rasulullah SAW bahwa haji adalah di Arafah. Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT.
Pemirsa, Universitas Nusa Cendana Kupang dalam pengukuhan lulusan magister, profesi, sarjana, dan diploma periode kedua tahun 2023 mewisuda 1.929 mahasiswa. Para lulusan Undana yang cerdas dan berkarakter ini siap untuk mengabdi dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara. Sebanyak 1.929 mahasiswa Undana diwisuda dalam upacara pengukuhan magister, profesi, sarjana, dan diploma pada periode kedua tahun 2023. Prosesi wisuda ke-132 ini dibagi dalam 2 sesi. Di sesi pertama sebanyak 965 mahasiswa dan 964 mahasiswa dalam sesi kedua. Para lulusan yang terdiri dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Pertanian, Fakultas Peternakan, Kelautan dan Perikanan, Fakultas Sains dan Teknik, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan, Fakultas Ekonomi Bisnis, dan Program Magister diharapkan tidak hanya cerdas tetapi juga berkarakter, sesuai dengan nilai yang ditanamkan oleh Universitas Nusa Cendana Kupang. Rektor Undana, Profesor Dr. Hewan Maksanam MSc mengatakan, selama proses belajar di Undana, kecerdasan dan karakter berjalan seiring. Untuk bisa sampai lulus dari Undana, para lulusan Undana ini sudah melalui proses penilaian itu. Dan ia yakin, para lulusan yang cerdas dan berkarakter ini sudah siap dan matang untuk berkontribusi bagi kemajuan Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Kita seolah-olah hanya mengedepankan bahwa sarjana itu harus cerdas. Ternyata cerdas itu tidak cukup. Baik, bagus. Tapi dia terlebih itu harus berkarakter. Karena karakter ini yang seringkali malah menjadi value atau nilai yang dilihat oleh para penyedia kerja. Dan memang di Undana secara khusus karakter itu dilatih. Bagaimana kepemimpinan, kejujuran, ketekunan itu dilatih. Dan menjadi komponen penting dalam penilaian pada akhir semester. Selain itu, Rektor juga mengatakan saat ini Undana memiliki Prodi Tenun Ikat. Kehadiran Prodi ini sebagai wujud kontribusi Undana untuk melahirkan SDM yang dapat melestarikan warisan budaya dalam semangat membangun pariwisata Nusa Tenggara Timur melalui tenun ikat. Suatu warisan leluhur orang NTT yang sebenarnya kalau tidak kita lestarikan, sayang amat kalau dia punah. Sekarang ini juga dengan berkembangnya pariwisata, lalu dengan implementasi kebijakan untuk memakai pakaian adat, pakaian tenun, maka industri ini kan berkembang dengan pesat. Dan anak-anak ini saya yakin mereka ketika tamat dari diploma ahli media tenun ikat ini, mereka sudah siap bekerja. Saya sudah bilang dengan Ibu WR1, Pak WR3, nanti kita push untuk kita berikan lebih banyak kuota KIP kuliah pada prodi tenun ikat, supaya mereka lebih semangat. Salah seorang lulusan terbaik, Putri Rihitugu, yang juga mendapatkan kesempatan untuk berkuliah di Korea Selatan, berharap dapat memberi kontribusi nyata usai lulus dari Universitas Nusa Cendana Kupang. Undana sangat memfasilitasi, apalagi Undana sudah punya kantor International Relations Office yang selalu membantu mahasiswa yang ingin melakukan program-program ke luar negeri. Undana makin baik, banyak mahasiswa yang makin sadar bahwa kita mampu kuliah luar negeri dan kita mampu bersaing di luar sana. Dan juga semoga teman-teman Undana, wisudawan-wisudawati hari ini mampu berkontribusi pada masyarakat, jadi ilmu dan pengetahuannya dipakai untuk kesejahteraan masyarakat. Esther Siubelan Kristodapo, TVRI NTT. Ya pemirsa, beragam informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami.
Ya pemirsa, informasi selanjutnya, sedikitnya 8.000-an anak tidak sekolah sedang mengakses pendidikan melalui jalur non-formal di Kota Kupang. Kepala Bidang Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Ros Detan kepada TVRI NTT beberapa waktu lalu, memperkirakan saat ini sedikitnya 8.000-an anak tidak sekolah sedang mengakses pendidikan melalui jalur nonformal. Semua anak yang putus sekolah di Kota Kupang bisa mengakses layanan pendidikan, sehingga dengan demikian tidak ada lagi anak-anak tidak sekolah yang tidak memiliki ijazah. PKBM sebagai mitra pemerintah akan menelusuri hingga ke tingkat RT dan RW untuk mendapatkan anak-anak yang belum sekolah, putus sekolah ataupun tidak sekolah. Terdapat 17 PKBM di Kota Kupang, namun yang memiliki PLS ada 11 lembaga. Pihaknya mengimbau kepada masyarakat jika di sekeliling masih ada anak-anak usia sekolah yang belum bersekolah atau yang putus sekolah belum melanjutkan jenjang selanjutnya, dapat direkomendasikan ke PKBM-PKBM yang ada di Kota Kupang untuk dapat mengakses pendidikan nonformal. Jadi kami kebetulan lewat teman-teman, karena mitra kami adalah PKBM, jadi mereka ini yang akan menelusuri di RT RW untuk mendapat anak-anak yang belum sekolah, yang atau putus sekolah atau anak yang memang tidak sekolah. PKBM ini ada 17, tetapi yang ada NPSM ini sekitar 11 lembaga yang punya PKBM. Anak didiknya berapa banyak? Anak didik kalau kita melihat ada kurang lebih itu ada pada 11 PKBM ini kurang lebih sekitar 8.000-an. Untuk masyarakat kami sangat mengharapkan jika di sekelilingnya ada anak usia sekolah yang belum bersekolah, bisa merekomendasikan mereka pada PKBM-PKBM yang ada di Kota Kupang. Tim Liputan TVRI NTT. Sementara itu, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM sebagai mitra pemerintah memberikan akses layanan pendidikan nonformal kepada anak-anak tidak sekolah. PKBM Bintang Flobomora sebagai salah satu PKBM mitra pemerintah Kota Kupang yang telah berdiri sejak tahun 2013 dengan program pendidikan kesetaraan. PPKBM ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah anak tidak sekolah. Anak tidak sekolah ada 3 jenis, yakni anak yang tidak pernah sekolah, anak yang pernah sekolah namun putus sekolah, dan anak yang pernah sekolah dan telah menamatkan satu jenjang tertentu, namun tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya karena berbagai alasan. Anak-anak ini ditampung PKBM untuk bisa memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas dan bermartabat. Nah, kebetulan PKBM kita itu pembelajarannya berbasis minat dan bakat, maka fokus kita itu bagaimana mendorong anak-anak tadi agar mereka itu punya masa depan. Mereka bisa mengakseskan layanan pendidikan karena kita ada life skill di sana, ada kursus komputer, ada musik, ada menjahit, ya kan? Ada bahasa Inggris. Jadi kita membekali mereka dengan berbagai keterampilan. Kebetulan kita punya muatan kurikulum, kita ada muatan khusus, yaitu muatan pemberdayaan dan keterampilan. Berapa banyak anak di PKBM? Nah, warga belajar kita saat ini, kalau kita disebut warga belajar ya, warga belajar kita saat ini di data Dapodik kita itu 200-an yang sekarang lagi open recruitment ya. Ada pendaftaran baru sekitar 60 yang belum terentry data ke dalam Dapodik karena masih proses pendaftaran. Jadi total mungkin kalau diinput semua sekitar 300-an anak warga belajar di PKBM Bintang Flobomora Kota Kupang. Pendaftaran untuk masuk PKBM lebih fleksibel dibandingkan sekolah-sekolah formal. Pendaftaran telah dimulai sejak bulan Maret dan selesai Agustus mendatang karena pendaftaran terakhir ini untuk masuk dalam Dapodik. Tim Liputan TVRI NTT. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Ratusan warga dari 9 desa di wilayah Pocoleo, Kecamatan Satarmise, Kabupaten Manggarai, melakukan aksi mendukung perluasan geotermal Ulumbo. Ratusan warga dari 9 desa datang menggunakan mobil truk dan berkumpul di lapangan sekolah Lungar Pocoleo sambil membawa spanduk bertuliskan dukung pemerintah. Warga 9 desa tersebut melakukan aksi damai di lapangan sekolah Lunggar Desa Lunggar Pocoleok.
Mereka melakukan aksi mendukung langkah pemerintah pusat melalui perusahaan PT PLN untuk pengembangan proyek geotermal Ulumbu Unit 5 dan 6. Koordinator aksi sekaligus putra asli Pocoleok, Raimundus Wajong mengatakan bahwa aksi mereka ini merupakan perwakilan dari 9 desa di wilayah Pocoleok, Kecamatan Satarmese. Mereka datang berkumpul untuk menyatakan aksi dukungan terhadap proyek perluasan geotermal Ulumbu Unit 5 dan 6. Raimundus mengatakan pemerintah mempunyai niat yang baik untuk warga Pocoleok dan Manggarai umumnya. Warga aksi menegaskan bahwa warga desa di wilayah Pocoleok menolak kehadiran pihak yang mempengaruhi warga di wilayah tersebut untuk menolak pengembangan PLTP Ulumbu Unit 5 dan 6 di Pocoleok. Ia berharap warga desa tidak mudah dihasut oleh orang lain untuk kepentingan terselubung di balik penolakan geotermal tersebut. Masa aksi yang tergabung dalam masyarakat adat Pocoleok tersebut merupakan gabungan masyarakat pemilik lahan serta masyarakat yang tidak masuk dalam pengembangan geotermal Ulumbu Unit 5 dan 6. Di antaranya warga desa Koak, Tadi, Satar, Satarlong, Lego, Gara, Lungar, Mocok, dan desa Golomuntas. Saat ini perluasan geotermal Ulumbu tersebut masuk dalam tahap pengukuran lahan. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardus, TVRI NTT. Pemirsa, jalan Trans Utara yang menghubungkan 3 kabupaten yaitu Ende, Sika, dan Nagekeo rusak berat bahkan nyaris ambruk. Beginilah kondisi jalan Trans Utara yang menghubungkan 3 kabupaten, yakni Kabupaten Ende, Sika, dan Nagekeo, tepatnya di Desa Tou Timur, Kecamatan Kota Baru. Hampir semua badan jalan nyaris ambruk. Ronald Degu, salah satu tokoh muda di utara, menyampaikan kejadian ini sudah mereka alami 3 tahun terakhir semenjak hujan yang mengikis badan jalan. Ia juga menyampaikan selama ini banyak kejadian kecelakaan di lokasi tersebut karena pengendara yang tidak tahu. Ia bersama masyarakat sudah membantu membuka jalan baru dengan cara menyusun batu agar mobil tetap bisa melewati jalan tersebut. Ia berharap pemerintah provinsi maupun pusat bisa membantu menganggarkan dana untuk perbaikan, karena ini merupakan akses masyarakat di 3 kabupaten khusus wilayah utara. Ia juga mengimbau kepada pengendara roda 2 maupun roda 4 untuk bisa berhati-hati serta saling mengalah saat memasuki area tersebut. Jalan Trans Utara yang menghubungkan 3 kabupaten yaitu Nagekeo, Ende, dengan Kabupaten Sika ini merupakan satu jalur yang sangat dibutuhkan, baik itu meningkatkan perekonomian baik dari sektor pertanian maupun pariwisata. Tentunya sebagai masyarakat kami berharap bahwa pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bisa berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Kenapa saya katakan begitu? Karena ini untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Hal yang paling pertama itu harus bangun jalan. Dan ini saya pikir ini menjadi masalah tiap tahun. Karena transportasi di utara ini sangat-sangat jauh. Memang kemarin Pemprov telah mengalokasikan anggaran, tetapi beberapa titik saja. Dan kami berharap bahwa kali ini kami minta pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat bisa berkoordinasi untuk segera mengatasi. Karena ini jalur sangat penting ke depan. Kita bicara hari ini, tapi kita melihat ke depan bahwa ini jalur sangat penting. Dari Kabupaten Ende, Obitani, TVRI NTT. Sementara itu, kontrak pembangunan 2.100 rumah bagi warga eks-Tim-Tim dan warga lokal di Kabupaten Kupang ditandatangani. Beginilah suasana penandatanganan kontrak pembangunan 2.100 rumah bagi warga eks-Tim-Tim dan warga lokal di Kabupaten Kupang. Penandatanganan ini terkait kontrak pengerjaan konstruksi dan konsultan supervisi pembangunan infrastruktur permukiman mendukung rumah khusus bagi warga eks-Timor Timur dan warga lokal. Penandatanganan ini dilakukan antara PPK Pengembangan Kawasan Pemukiman dan Bina Penataan Bangunan dengan kontraktor pelaksana.
Bupati Kupang Korinus Masneno mengatakan penandatanganan ini menandai akan dimulainya pembangunan 2.100 rumah di Desa Kuimasi bagi warga ex-Tim-Tim dan warga lokal di Kabupaten Kupang. Penandatanganan ini juga merupakan paket terakhir dari perencanaan dari pembangunan 2.100 yang saat ini ditunggu-tunggu oleh warga ex-Tim-Tim dan warga Kabupaten Kupang. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Kupang akan mendukung penuh proses pembangunan tersebut. Rumah yang akan dibangun merupakan bagian dari bentuk kepedulian pemerintah pusat terhadap kondisi warga ex-Timor Timur yang belum memiliki rumah layak huni. Untuk itu, sejak pertengahan Mei 2023 lalu, pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR mulai memastikan rencana pembangunan 2.100 rumah instan sederhana sehat atau RISHA tersebut. Pembangunan 2.100 unit RISHA tersebut berlokasi di eks Tanah HGU, Oel Kuku, Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu. Terkait pembangunan RISHA tersebut, Bupati Kupang Korinus Masneno menyampaikan terima kasih kepada Presiden RI Joko Widodo yang atas arahan dan kebijakannya sedang membangun rumah layak huni bagi warga ex-Timor Timur. Bagian dari paket terakhir ya, paket terakhir yang berkaitan dengan perencanaan perumahan kurang lebih ada 200 sisa, yang hari ini penandatanganan kontraknya. Jadi tendernya dilakukan oleh kementerian, oleh Saker, dan sudah selesai tendernya. Hari ini adalah penandatanganan kontrak kerja. Dan kita hadir sebagai pemerintah dalam rangka ikut menyaksikan dan memberi petuah lah, agar ini kemudian bisa dikerjakan dengan sebaik-baiknya, memperhatikan ketepatan waktunya, tapi juga tidak mengabaikan kualitas pembangunannya untuk kemudian dapat menjadi tempat hunian yang baik bagi warga ex-Timor Timur, termasuk warga lokal yang ikut mendapat bagian berkah dari bantuan perumahan ini. Informasi yang dihimpun ditargetkan pengerjaan pembangunan rumah ini akan selesai di akhir tahun 2023. Sedangkan pembangunan rumah tersebut menggunakan struktur bangunan dengan teknologi RISHA tipe 36. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Pemirsa, tomat organik kini dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, khususnya memberikan rasa aman dari segi kesehatan. Tomat organik tidak mengandung bahan kimia, baik dikonsumsi dan lebih tahan lama untuk disimpan, serta lebih murah bila dibandingkan dengan tomat non-organik. Dunia pangan saat ini mulai mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Gerakan konsumsi pangan organik untuk hidup sehat dapat mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia yang mahal dan sering mengalami kelangkaan. Dengan menggunakan pupuk cair organik karya Stiper Bajawa Flores, kini masyarakat petani mulai mengembangkan pertanian organik. Salah satunya adalah tomat organik. Walau belum terlalu diminati oleh konsumen akibat keterbatasan informasi, tetapi diyakini melalui kampanye pola hidup sehat, konsumen akan menyukainya dan selain tidak mengandung bahan kimia, tomat organik memiliki cita rasa alami dan tekstur yang padat. Carolina Lucy, salah seorang pedagang sayur, mengakui bahwa ia lebih memilih menjual buah tomat organik karena lebih aman bagi konsumen dan harganya lebih murah, sehingga ia bisa memperoleh keuntungan. Lihat dengan mata sendiri karena yang di sini yang lebih baik daripada saya ambil dari orang lain. Semprot obat yang 1-2 hari ancur. Kalau ini saya simpan 1 minggu. Ya, yang minggu itu baru saya mentak terus. Ini selama ini kol di sawi, di tomat ini mulai dari bawah sampai di sini sekarang dengan wortel sudah. Ya. Jadi tomat sangat diminati oleh pembeli ya, Ibu? Iya. Bernardus Bani, petani buah tomat organik, menjelaskan bahwa saat ini animo konsumen buah tomat organik belum begitu tinggi karena masih minimnya informasi kepada konsumen terkait ketersediaan dan manfaat bagi kesehatan. Mereka adalah tomat dengan harga murah, semurah-murahnya, baik pembeli maupun pedagang, kalau itu untuk animo. Pada prinsipnya pada sisi kita di hulu atau petani, memang awal-awalnya kita ada kesulitan karena menyesuaikan antara organik dengan non-organik. Karena perlakuannya tentunya berbeda, perlu dukungan dari berbagai
pihak untuk memajukan atau untuk kita mengusung program untuk organik. Kalau peningkatan pembeli belum ada, itu yang perlu kita promosikan bahwa ada perbedaan dari sisi kesehatan maupun dari sisi ekonomi, bahwa itu yang kita usung. Kebangkitan pola pertanian organik memicu pengelolaan lahan tidur untuk lahan pertanian produktif. Hal ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat petani. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Serikat Anak-anak Misionaris atau Sekami Paroki Stella Maris Danga menggelar kegiatan Temu Sekami. Kegiatan ini bagian dari meningkatkan iman dan karakter anak sejak dini. Banyak cara dilakukan untuk meningkatkan karakter anak dan khususnya sumber daya manusia pada umumnya. Bukan saja melalui pendidikan formal, namun juga melalui pendidikan non-formal, yakni melalui pembinaan keagamaan. Hal ini dilakukan oleh gereja melalui kegiatan Sekami atau Serikat Anak-anak Misionaris di Paroki Stella Maris Danga. Mereka menggelar kegiatan Temu Sekami dengan melibatkan 13 sekolah dasar yang ada di lingkup Paroki Stella Maris Danga. Berbagai kegiatan mereka lakukan, diantaranya kuis kitab suci, bercerita kitab suci, serta gerak dan lagu. Ketua Karya Kepausan Indonesia atau KKKI Paroki Stella Maris Danga, Maria Fatima Papu menjelaskan, Sekami adalah sebuah wadah perhimpunan anak-anak dan remaja Katolik di seluruh dunia untuk membangun iman dalam Yesus Kristus. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pembenahan iman anak untuk menjalankan kehidupan sesuai dengan iman dan ajaran gereja. Sekami juga menjadi salah satu wadah pendidikan non-formal untuk mendidik nilai karakter anak sejak dini. Semangat misionaris adalah semangat untuk mewartakan kabar gembira kepada semua bangsa. Panggilan misionaris dapat dipupuk mulai dari usia dini. Peserta untuk kegiatan Jumpa Sekami tingkat paroki itu ada 13 sekolah dasar yang ada di lingkup Paroki Stella Maris Danga. Kalau maksud dan tujuan dari penyelenggaraan kegiatan Jumpa Sekami itu lebih kepada pembinaan iman anak-anak kelompok kategorial dalam gereja, yakni anak-anak Sekami. Yang pertama mereka ada lomba kuis kitab suci, kemudian bercerita kitab suci, ada perikop yang dibagikan, kemudian mereka bercerita dengan bahasa mereka sendiri, juga ada gerak dan lagu. Kabupaten Nagakeo, Doni Moni, TVRI NTT. Pemirsa, seorang pria di kota Atambua nekat melakukan aksi pencurian uang derma di Gua Maria, Katedral Santa Maria Immaculata. Aksi nekatnya ini terekam CCTV dan telah dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk menyelidiki pelaku pencurian tersebut. Seorang pria di Kabupaten Belu nekat melakukan aksi pencurian uang di kotak derma yang berada di pelataran Gua Maria, Katedral Santa Maria Immaculata. Aksi pencurian ini dilakukan sekitar pukul 2 dini hari, di mana pada saat itu kegiatan sekitaran katedral sangat sepi. Dari hasil rekaman CCTV, pelaku mencongkel kotak derma yang telah digembok dan langsung melompat keluar pagar gereja untuk melarikan diri. Di saat pagi hari, pihak gereja yang mengetahui kejanggalan di Gua Maria tersebut langsung melaporkan kejadian ini ke Polres Belu. Saat tiba, pihak kepolisian langsung mencermati rekaman CCTV dan melakukan olah TKP di Gua Maria. Pihak gereja meminta kepada kepolisian untuk mendapatkan pelaku pencurian kotak derma tersebut. Langkah yang sekarang ditempuh, kita punya satpam dengan frater sudah ke Polres membuat laporan polisi. Untuk sementara seperti itu. Kalau dari hasil laporan mereka, kalau di kotak derma itu kira-kira uangnya ada berapa banyak? Sudah berapa tahun tidak diambil uang itu? Sudah pasti kita tidak tahu jumlahnya. Kemungkinan dia ambil juga bisa saja ada yang simpan di luar. Karena kotaknya kelihatannya tidak dirusakkan. Seperti itu. Tetapi yang sudah pasti dari sisi gerak-geriknya dan pada jam seperti itu hanya tindakan pencurian. Aksi pencurian kotak derma ini diketahui setelah perayaan misa pagi, sehingga pihak gereja segera melapor ke pihak kepolisian.
terjadi di gereja Gua Maria Immaculata. Kami dari pihak kepolisian sudah bergerak ke lokasi untuk menindaklanjuti informasi awal. Sebelum adanya laporan polisi pun, kami polisi sudah turun tempat kejadian untuk melakukan olah TKP untuk mengungkap peristiwa yang terjadi, dan tim dari Reskrim melakukan olah TKP dan akan berusaha untuk mengungkap. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Belu, Ibtu Jafar Al-Katiri, yang mendapat laporan tersebut langsung menurunkan anggota ke lokasi kejadian. Pihak kepolisian tengah menyelidiki pelaku pencurian melalui rekaman dari CCTV. Selain itu, pihak kepolisian pun tengah menyelidiki dan melakukan pengembangan untuk mengungkap pelaku pencurian. Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Pemirsa, terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang hanya di TVRI NTT Media Pemersatu Bangsa. Akhir kata, saya Rambu Nitbani. Dan saya Komang Astri, wakil kabar kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.